Perkenalkan, saya Kristanti Effendi, dosen di Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan luka. Perawatan luka yang saat ini banyak diterapkan di praktek, baik di rumah sakit maupun di praktek mandiri adalah perawatan luka berbasis lembab, moist wound healing. Dari berbagai penelitian telah dibuktikan bahwa dengan perawatan luka berbasis lembab akan mempercepat proses penyembuhan luka 3-5 kali lebih cepat dibandingkan dengan teknik perawatan luka yang konvensional. Adapun tujuan perawatan luka antara lain melindungi luka dari trauma mekanik, membantu mempercepat proses penyembuhan luka antara lain dengan cara membantu memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah terjadinya infeksi dan berbagai komplikasi yang lain, dan yang penting selain itu adalah membantu supaya pasien merasa aman dan nyaman dengan luka yang dimiliki. Untuk melakukan perawatan luka berbasis lembab, kita membutuhkan berbagai peralatan dan juga modern dressing. Seperti contoh berikut ini bisa digunakan untuk melakukan cleansing atau pembersihan luka. Modern dressing yang ini bisa digunakan untuk melakukan perawatan luka post operasi atau juga perawatan luka pada pasien dengan luka akut. Kemudian ini bisa digunakan untuk perawatan luka kering. Untuk produk ini bisa digunakan untuk melakukan perawatan luka dengan produk yang banyak sehingga bisa membantu untuk mempertahankan kelembaban luka. Sedangkan di produk ini kita bisa menggunakannya untuk perawatan luka yang mempunyai infeksi. Dan pada produk ini kita bisa membantu memperlambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga infeksi bisa teratasi. Dan pada produk ini kita bisa melihat ada berbagai macam plester dan juga balutan ortopedi yang bisa digunakan untuk membuat pasien merasa nyaman. Mari kita simak bersama video perawatan luka kali ini. Selamat pagi Bu Risma, masih ingat saya, Suster Kristanti, ya? Saya boleh cek ya Bu, namanya Ibu Risma Putri, betul ya lahirnya tanggal 13 Februari 92 ya Bu ya? Rumahnya di Godean, Sleman, oke. Gimana Bu rasanya hari ini? Rembes seperti lukanya. Oh lukanya rembes, oke ya. Nanti memang kita berencana pagi ini untuk merawat luka ibu supaya rembesannya itu nanti tidak mengganggu dan kita ganti balutannya supaya juga lebih cepat proses sembuhnya ya. Gimana? Udah siap? Oke, yuk mari kita lakukan perawatan luka ya. Ibu, saya mau pasang perlak dulu ya supaya tidak basah bagian belakangnya waktu saya ngerawat luka ya. Nah, nanti saat saya merawat luka, Ibu menghadap ke sana. Ini kita mulai, saya mau pasang perlak, Ibu bisa bantu saya, kaki kanannya ditekuk terus ya. Ya.
Permisi ya, mau saya buka balutannya. Ya, ini memang kita mulainya dengan cara membuka balutan menggunakan sarung tangan bersih. Dan kita harus membuka balutan itu melihat arah bulu rambut sehingga tidak merasa nyeri pada saat balutan atau plester dibuka. Terus tangan kita mengikuti gerakan sehingga saat dibuka pasien tidak merasa nyeri. Dan kita tidak perlu menggunakan alkohol atau cairan apapun untuk membuat plester ini bisa terangkat, karena memang pada saat membuka plester akan mudah apabila tekniknya benar, bukan karena diberi cairan tertentu atau alkohol, karena cairan itu akan mengakibatkan plester ini yang ada lemnya akan melekat pada kulit pasien. Oke. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa kelihatannya balutan itu saat kita buka kelihatannya lukanya hanya sebatas ini. Kalau kita lihat lukanya diukur itu sekitar 10 cm. Tetapi pada kenyataannya ada lorong di sini, ada goanya yang lebih dari 10 cm luas lukanya. Dan kedalamannya juga bisa kita lihat sekitar 2 cm. Dengan lebar luka ya diperkirakan sekitar 7 cm. Meskipun demikian kita harus juga lihat dan kaji lebih jauh bahwa ternyata lukanya itu tampak luar 8x10, tetapi pada saat kita cermati ini ada lorong atau gua di sini dengan kedalaman sekitar lebih dari 2 cm, dan bahkan di sebelah sini juga ada dengan kedalaman sekitar, coba kita lihat, ini berarti ini lebih dari 3 cm ya. Dari kasus luka ini kita bisa lihat bahwa dasar luka itu tidak hanya satu macam, tidak hanya merah, tetapi bisa kita lihat di sini, ini dasar luka merah, ini lukanya ada infeksi, ada kekuningan, meskipun di area pinggir ini sudah mulai pink, sudah ada epitelisasi, tetapi di area pojok sini masih tampak kehitaman yang artinya ini adalah jaringan nekrosis. Oleh karena itu kita juga harus cermati lebih jauh dan harus dilihat ternyata pasien ini mempunyai kedalaman luka sampai ke tulang, sehingga kita sebut ini adalah luka derajat 4 yang masih terjadi infeksi di area sekitar. Sebelum merawat luka, kita menyiapkan bahan yang akan dipakai untuk perawatan luka. Karena ini area steril, maka kita harus berhati-hati waktu kita menuangkan cairan untuk membersihkan luka. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian kita mengganti sarung tangan yang kita pakai dengan menggunakan sarung tangan steril.
kita membersihkan. Kalau di luka, sekitar luka kotor, kita bersihkan area kulit sekitar luka terlebih dahulu, sehingga kita yakin bahwa saat kita merawat luka, area kulit sekitar luka itu bersih. Ya, bisa kelihatan di sini kotor di sekitar kulit sekitar luka. Kemudian kita bersihkan luka sampai ke area yang dalam, harus kita sentuh dan kita bersihkan juga bagian lorong. Semua dibersihkan. Bagian dalam. Nah, pada area yang mengalami nekrosis seperti ini, maka kita bisa melakukan pembersihan jaringan mati, atau kita menghilangkan jaringan yang mati dengan menggunakan pinset chirurgis. Kita bisa cek apakah pasien merasa sakit atau tidak, lalu kita bisa angkat jaringannya dan kita bersihkan, ya. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan melakukan debridement. Kemudian kita keringkan. Dengan menggunakan kasa steril. Dilanjutkan menggunakan kasa steril di area yang mengalami infeksi, maka kita perlu lakukan pemberian dressing tertentu. Pada area yang terjadi infeksi, kita bisa memberikan salep, ya, atau produk dari modern dressing yang bermanfaat untuk membunuh mikroorganisme. Dan ada produk yang bisa dipakai yang berisi selain zinc juga berisi antibiotik, dan itu bisa digunakan untuk merawat atau untuk dijadikan sebagai primary dressing di area yang infeksi. Karena luka yang dialami pasien ini menghasilkan banyak cairan dan ada sedikit perdarahan, sehingga saya menggunakan alginat. Selain untuk menghentikan perdarahan, ini juga akan mengurangi bau yang dihasilkan dari luka pasien, ya. Kita bisa gunakan berbagai macam produk alginat, ya. Dan kebetulan karena lukanya lebar, maka saya tidak akan menggunting alginat ini. Kalau lukanya sempit, kita bisa melakukan pengguntingan. Tapi karena ini lukanya cukup dalam, sehingga saya akan menggunakannya agak banyak. Oke. Karena produk lukanya itu juga sangat banyak, sehingga berpotensi untuk rembes dan membuat pasien tidak nyaman, maka saya akan memberikan foam ini untuk bisa menyerap cairan dari luka, karena ini daya serapnya sangat tinggi sehingga cocok diberikan kepada pasien dengan kondisi luka seperti ini, ya. Jadi tadi ada primary dressingnya, ada alginat, dan ini kita menggunakan foam.
Karena ada area sekitar luka yang masih mengalami nekrose, maka selain kita melakukan debridement secara manual dengan cara digunting area jaringan yang mati, kita juga bisa menggunakan produk dari modern dressing untuk bisa membuang secara perlahan-lahan jaringan kulit yang mati. Ya, kita bisa menggunakan gel. Ya. Yang kita bisa oleskan di area yang mengalami nekrose. Nah, ini dengan berjalannya waktu nanti secara perlahan-lahan jaringan nekrosenya akan terkelupas, ya. Nah, setelah kita melakukan perawatan dengan memberikan primary dressing, ya, yang langsung kontak dengan luka, maka kita bisa menggunakan secondary dressing untuk menutup area luka. Karena ini pasiennya produknya banyak, maka kita bisa menggunakan agak tebal supaya bisa menampung cairan luka yang banyak sehingga tidak terjadi rembesan. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam jenis plester, ya. Saya akan menggunakan plester yang elastis. Sebelumnya kita harus ukur dulu, ya. Kemudian kita perkirakan berapa banyak plester yang kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu mengukur 2 kali. Dalam melakukan pemilihan modern dressing, selain mempertimbangkan jenis luka, warna dasar luka, ada infeksi atau tidak, lalu berapa banyaknya eksudat atau cairan yang keluar sebagai produk luka, kita juga harus mempertimbangkan keuangan dari si pasien, karena ada produk yang relatif mahal, ada juga produk yang dengan fungsi yang sama tetapi relatif lebih murah. Karena ini berada pada area bokong, maka supaya pasien merasa nyaman, kita harus mempertimbangkan area di bagian bokong itu supaya tidak merasa terganggu dengan adanya balutan. Jadi kita bagi menjadi 2. Dan yang terakhir, kita udah selesai dengan perawatan luka, lalu kita rapikan alat-alat. Kita kembalikan dan kita bereskan alat-alat yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian kita rapikan kembali pasien, ya.
dan kita kembalikan pasien dengan posisi semula atau posisi yang membuat pasien nyaman. Kemudian kita ambil perlaknya. Ya Bu, sudah selesai, yuk bisa kembali seperti semula. Mau gini tidurnya? Ya, gimana? Sudah rasanya sudah lebih enak ya? Udah nggak gatal-gatal? Ya Ibu, Bu Risma, jadi tadi waktu saya ngerawat luka Ibu tadi kan masih merasa basah ya, gatal. Ya itu memang karena lukanya masih ada sedikit nanah ya. Tetapi dari luka yang tadinya gedenya segini ini sudah mulai agak mengecil sedikit, ada perubahan lah, dan itu masih membutuhkan waktu. Jadi Ibu harus sabar-sabar, yang penting setiap hari kita rawat supaya nanti lebih cepat sembuhnya ya. Oke ya, saya nanti akan datang lagi ke sini untuk ngasih obat Ibu ya. Sekarang Ibu boleh istirahat, tapi kalau butuh sesuatu silahkan ngebel saja ya. Oke ya, selamat siang ya Bu ya.